Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi seputar dunia teologi ya. Nah, ada sebagian kalangan yang kerap berupaya untuk membuktikan bahwa agama Kristen dengan ajaran Trinitas itu adalah agama yang sahih. Dan mereka mencari dalil-dalil atau argumen-argumennya dari sumber-sumber Islam itu sendiri. Di antara argumen yang sering mereka kemukakan, Trinitas yang dikritik oleh Al-Quran itu bukan Trinitas yang diimani oleh mayoritas umat Kristen sekarang. Kan kita tahu Trinitas yang diimani oleh mayoritas umat Kristen sekarang itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Al-Ab, Wal-Ibn, kalau dalam bahasa Arab ya, Waruhul Kudus, gitu kan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Trinitas yang dikemukakan dalam Al-Quran, kata mereka itu hanya sebatas Bapa, Anak, dan Maryam gitu ya. Nah, kita akan diskusikan persoalan ini dalam video yang lain. Kali ini saya ingin mengomentari pandangan mereka yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, kata mereka nih ya, tidak menyembah tiga Tuhan. Mereka itu menyembah satu Tuhan. Dan karena itu mereka juga berkesimpulan bahwa ajaran Kristen itu masih ajaran tauhid karena mereka masih percaya dengan satu Tuhan, gitu ya. Nah, ini akan kita diskusikan secara agak serius ya dalam video kali ini. Saya ingin memfokuskan pembicaraan pada klaim mereka yang mengatakan bahwa Kristen itu hanya menyembah satu Tuhan. Ingat ya, saya mengemukakan ini bukan dalam konteks sentimen keagamaan, menularkan sentimen keagamaan, enggak. Saya membuat video ini karena selama ini saya menyaksikan beberapa pihak dari kalangan Muslim sendiri yang ingin membuktikan itu, yang ingin membuktikan bahwa Kristen itu tidak menyembah tiga Tuhan, dia menyembah satu Tuhan, dan mereka mencari dalil-dalil pembenaran dari Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Nah, kita akan menguji klaim-klaim mereka ini yang mengatakan bahwa Kristen itu hanya menyembah satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Karena itu ketika Al-Quran mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Tuhan itu yang ketiga dari yang tiga. Tsalitsu tsalatsa, yang ketiga dari yang ketiga. Oh, orang Kristen bilang Tuhan itu satu, bukan tiga. Berarti Quran itu bukan mengkritik orang Kristen zaman sekarang dong. Itu mengkritik salah satu sekte dalam Kristen yang menganut tritheisme. Jadi klaim mereka itu dengan mengatakan bahwa Kristen itu menyembah satu Tuhan, ayat yang mengkafirkan orang Kristen dalam Al-Quran itu tidak relevan untuk Kristen zaman sekarang. Karena kata mereka, Kristen zaman sekarang itu menyembahnya satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Sementara yang dikritik oleh Quran itu adalah keyakinan tentang tiga Tuhan. Keyakinan tentang tiga Tuhan itu namanya tritheisme. Sementara kaum Kristen sekarang mengimani Trinitas. Trinitas itu berbeda dengan tritheisme. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Bagaimana kita menjawab pandangan semacam ini? Satu, kita harus bedakan antara pengakuan dengan fakta. Oke? Pengakuan itu satu hal, fakta yang tidak selamanya sesuai dengan pengakuan itu hal yang lain lagi. Maksud saya begini. Sekarang kalau saya mengatakan di hadapan Anda, saya punya anak 3. Saya punya anak 3. Pada faktanya saya cuma punya anak 1. Saya mengaku punya anak 3, tapi saya punya anak 1. Anda yang tahu fakta ini gitu ya, akan menilai saya sebagai bapak yang punya berapa anak. Jelas. Kalau pada faktanya saya hanya punya 1 anak, berarti saya ini akan dipandang sebagai bapak dengan anak 1, bukan dengan anak 3. Sekalipun saya berbusa-busa mengaku saya punya anak 3. Tapi kalau pada faktanya anak saya cuma 1, ya berarti saya bapak dari 1 anak, bukan bapak dari 3 anak. Gitu. Poin saya, kita harus bedakan antara fakta dengan pengakuan. Oke? Antara kenyataan dengan pengakuan. Anda lulusan mana? Saya lulusan misalnya dari universitas tertentu di barat, padahal saya cuma sekolah di Timur Tengah.
Pengakuan saya satu hal, fakta itu hal yang lain lagi. Dan seringkali, atau katakanlah ada kalanya, orang mengakui sesuatu, sementara apa yang dia akui itu sendiri bertentangan dengan fakta yang ada. Itu sering terjadi kan? Orang Wahabi misalnya tidak mengaku sebagai kelompok mujassimah. Pandangan-pandangan mereka itu berakhir dengan tajsim, gitu kan? Bahkan sebagian di antara mereka ada yang secara sharih mengimani Tuhan sebagai jism lakal ajsam, tapi mereka ngaku dengan berbagai macam cara bahwa mereka itu tidak menyembah jisim, bahwa mereka tidak meyakini Tuhan sebagai jisim. Nah, tapi kalau faktanya terbukti bahwa mereka itu meyakini Tuhan sebagai jisim, maka bukan hal yang salah, bukan sikap yang salah kalau saya mengklaim bahwa sebagian orang Wahabi itu termasuk mujassimah. Intinya, kita harus clearkan terlebih dulu, bedakan antara pengakuan dengan kenyataan. Oke, nah sekarang orang Kristen mengaku menyembah satu Tuhan. Oke, itu pengakuan, itu klaim, dan kita menghormati klaim tersebut. Tapi bagaimana faktanya? Fakta itu maksudnya kenyataannya. Kenyataannya mereka menyembah satu Tuhan atau tiga Tuhan. Kita lihat. Trinitas itu mengatakan Tuhan itu satu. Betul, Tuhan itu satu. Tetapi yang satu ini memiliki tiga hipotesis, gitu loh. Tiga pribadi. Satu Bapa, kedua Anak, ketiga Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya ini, teman-teman sekalian, ketiga-tiganya ini, hipotesis ini, atau pribadi ini, sebutlah istilah yang menurut Anda paling cocok. Hipotesis aknum, bahasa Arab itu aknum. Al-aqonim as-salasah, kan istilahnya itu. Oknum yang tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Ketiga-tiganya ini mereka sebut sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya begini. Kalau kita tanya ke orang Kristen. Yesus itu dalam keyakinan Anda apa? Itu firman Tuhan atau Tuhan? Mereka akan menjawab, Yesus itu Tuhan. Oke. Salah satu hipotesis yaitu satu pribadi dalam Trinitas itu yang Yesus itu diyakini sebagai Tuhan. Kedua, Roh Kudus. Roh Kudus itu diyakini sebagai apa? Dia Tuhan atau bukan? Mereka akan jawab, itu juga Tuhan Roh Kudus. Nah, sekarang Bapa yang Anda yakini sebagai Bapa ini itu Tuhan atau bukan? Ya, itu juga Tuhan. Jadi mereka meyakini satu Tuhan. Betul, keyakinan itu memang iya. Mereka sendiri meyakini Tuhan itu satu. Kita tidak mengakui. Tapi kita lihat faktanya seperti apa. Dia konsisten atau enggak? Mereka konsisten enggak dengan kesatuan Tuhan itu? Anda mengatakan Tuhan itu satu, tapi dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan masing-masing dari ketiganya Anda sebut sebagai Tuhan. Bapa Anda sebut sebagai Tuhan. Roh Kudus Anda sebut sebagai Tuhan. Yesus Anda sebut sebagai Tuhan. Kalau begitu Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda berarti ada tiga. Dan karena itulah banyak para sarjana Muslim yang memandang konsep Trinitas ini sebagai konsep ketuhanan yang kontradiktif ya. Karena dia meyakini kesatuan dan keberbilangan secara sekaligus. Nah, bedanya dengan orang Islam apa? Orang Islam nggak ada yang meyakini sifat Tuhan itu sebagai Tuhan. Coba Anda cek buku-buku akidah-akidah keislaman. Sekarang misalnya, orang Islam percaya dengan adanya sifat kalam, firman Allah. Orang Islam percaya Allah itu berfirman, punya sifat namanya sifat kalam, gitu ya. Orang Kristen pun percaya bahwa Yesus itu adalah kalam atau firman Tuhan, uncreated logos, gitu ya, logos yang tidak tercipta, sebagai sebuah logos yang tidak tercipta atau kalam, gitu ya, itu ada pada zat Tuhan. Sementara Yesus yang terlahir ke alam dunia, yang berdaging itu, yang berupa manusia, yaitu adalah jelmaan dari firman Tuhan. Mereka kan meyakini begitu. Nah, orang Islam juga mengimani firman Tuhan. Dan mereka juga mengimani jelmaan dari firman Tuhan itu. Yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Jadi kalau mau kita bandingkan, orang Islam meyakini jelmaan firman Tuhan itu berupa teks, yaitu Al-Quran. Sementara orang Kristen mengimani jelmaan Tuhan itu dalam bentuk manusia, yaitu Yesus. Gitu kan. Nah, kita sepakat bahwa Tuhan itu sama-sama berfirman. Tapi tahu nggak apa yang membedakan kita dengan orang Kristen? Kita itu tidak pernah meyakini firman Tuhan itu sebagai Tuhan. Coba Anda tanya umat muslim manapun di dunia ini, ada nggak yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah Tuhan? Atau sifat kalam yang kita imani dalam 1 sifat 20 itu adalah Tuhan? Enggak, sifat Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Kita tidak pernah meyakini itu. Itu ya, sifat Tuhan ya sifat Tuhan.
Artinya dia atribut yang dimiliki oleh Tuhan. Sebuah makna yang berada pada zat Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Itu ya. Nah, orang Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan. Terus sekarang kalau kita tanya, yang Anda yakini sebagai Bapa Tuhan atau bukan? Tuhan juga. Yang Anda yakini sebagai anak, sebagai Roh Kudus, Tuhan atau bukan? Tuhan juga. Nah, kalau begitu Tuhan Anda berapa? Tuhan saya satu. Memiliki tiga. Jadi itu tadi ya. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyinggung keyakinan umat Kristiani ya. Saya mengemukakan ini dalam konteks meluruskan sebagian pandangan orang-orang Muslim sendiri yang mereka bersikukuh bahwa orang Kristen itu percaya cuma sama satu Tuhan. Mereka menyembah satu Tuhan. Iya, mereka mengakui itu dan mereka menyembah itu. Tapi pada faktanya bangunan keyakinan mereka meniscayakan adanya tiga Tuhan. Kecuali kalau orang Kristen mengatakan begini, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa ini Anda anggap sebagai apa? Oh, dia itu adalah Tuhan. Yesus ini sebagai apa? Dia adalah sifat Tuhan. Terus yang kemudian anak ini, apa Roh Kudus ini Anda yakini sebagai sifat Tuhan juga. Tapi kemudian akan muncul perdebatan lain. Bagaimana mungkin ceritanya sifat bisa berubah wujud menjadi makhluk. Gitu ya. Itu perdebatan lain. Tapi mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Berarti kalau begitu Tuhannya ada berapa? Tuhannya ada tiga yang mereka yakini sebagai satu. Itulah alasan kenapa kita mengklaim bahwa keyakinan Trinitas, konsep Trinitas itu kontradiktif. Dan itulah yang ingin diluruskan oleh Al-Quran. Jadi saya ingin mengoreksi pandangan sebagian orang yang memandang bahwa keyakinan Trinitas yang diimani oleh umat Kristiani itu keyakinan yang sahih menurut Al-Quran. Enggak, Al-Quran jelas menolak keyakinan semacam itu. Al-Quran itu datang dengan ajaran tauhid, sebagaimana ajaran para nabi terdahulu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang hanya layak dipertuhan itu hanyalah Allah. Mau Nabi Isa, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Musa, semuanya itu adalah utusan Allah. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah, gitu kan, kana ya'kulani ta'am. Itu Quran jelas mengatakan begitu. Al-Masih ibnu Maryam itu adalah rasul, bukan Tuhan. Jadi kalau Anda ingin mengatakan bahwa Quran itu memandang sahih Trinitas, itu keliru jelas. Karena Quran memandang Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul. Itu ayatnya jelas. Mal masih ibnu Maryam illa rasul, sebagai utusan Tuhan. Dan kita hanya sebatas meluruskan itu. Wahai teman-teman orang Kristen, Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, sementara sekarang kita menyaksikan beberapa pemikir Muslim yang ingin berupaya mensahihkan keyakinan Trinitas ini dan memandangnya sebagai ajaran tauhid. Padahal jelas Quran menolak keyakinan semacam itu. Menolak bukan berarti kita tidak bersaudara ya. Ini perdebatan teologis. Tidak harus mengeruhkan persaudaraan kita sebagai sesama umat manusia yang berbeda agama. Tidak jadi masalah. Itu kan, saling meluruskan tidak jadi masalah. Jadi kalau dikatakan apakah Quran memandang Trinitas sebagai keyakinan yang sahih, ya jawabannya jelas tidak. Mungkin akan kita diskusikan di video yang lain. Nah, tapi poin saya pada kesempatan kali ini mengatakan bahwa pandangan yang menyebutkan bahwa orang Kristen menyembah satu Tuhan itu bertentangan dengan fakta yang ada. Pengakuannya ya kita akui, mereka mengakui itu. Tapi kalau kita uji secara lebih teliti lagi, apakah benar mereka meyakini satu Tuhan? Jawabannya tidak. Karena mereka meyakini masing-masing dari Bapa itu sebagai Tuhan, Anak itu sebagai Tuhan, dan Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Dan pada akhirnya mereka mau tidak mau harus mengakui, meskipun dengan lisannya tidak mengakui, bahwa mereka menyembah tiga Tuhan. Tiga pribadi itu. Dan dengan demikian terpatahkanlah sudah klaim bahwa orang Kristen itu hanya menyembah satu Tuhan. Kita harus bedakan antara pengakuan dengan kenyataan. Tidak selamanya apa yang kita akui itu sesuai dengan kenyataan, dan kenyataan pun tidak selamanya kita akui sebagai sebuah kenyataan. Gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.